Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Ramatande, NIM 210301502149 dari PJKRI. Di sini saya akan membawa materi tentang pendidikan rekreasi. Bab 2, metode kepemimpinan dalam perspektif pendidikan rekreasi. Definisi kepemimpinan rekreasi. Kepemimpinan pendidik rekreasi didefinisikan sebagai proses kerja secara efektif bersama-sama dengan peserta didik agar dapat mendorong, memobilisasi, dan mengarahkan sebagai upaya secara sungguh-sungguh guna meraih keberhasilan dalam program pendidikan rekreasi di sekolah. Artinya orang tersebut harus mampu membimbing, mengarahkan, atau bahkan mampu memberi komando. Ada 4 hal yang tercakup dalam kepemimpinan, yaitu peran, fungsi, perilaku, dan kualitas. Peran kepemimpinan pendidikan rekreasi. Ada beberapa hal yang sangat diharapkan dari seseorang pemimpin dalam pendidikan rekreasi, yaitu pertama, pendidikan harus pandai menggunakan peluang dan menciptakan dinamika antar peserta didik. Yang kedua, pemimpin harus selalu bekerja secara serius dan bersemangat untuk mendorong peserta didik lebih aktif, kreatif. Yang ketiga, tindakan yang dapat dilakukan pemimpin dalam pendidikan rekreasi adalah dengan memberikan penugasan kepada peserta didik yang sifatnya menyenangkan. Yang kedua, fungsi kepemimpinan pendidikan rekreasi. Pemimpin rekreasi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan roda kegiatan yang akan dilakukan. Adapun fungsi yang diembannya adalah sebagai berikut. Pertama, merencanakan program harian dan mingguan. Yang kedua, mengarahkan berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan tuntutan peserta didik seperti berolahraga, seni, keterampilan, dan sebagainya. Yang ketiga, memesan dan memelihara peralatan agar tetap terjaga keberadaannya. Yang keempat, mengontrol perilaku peserta didik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, perilaku kepemimpinan rekreasi. Perilaku kepemimpinan pendidikan rekreasi adalah melakukan interaksi, membimbing, dan memotivasi peserta didik. Perilaku pemimpin akan memberikan kontribusi terhadap efektivitas fungsi pendidikan rekreasi di sekolah. Yang keempat, kualitas kepemimpinan pendidikan rekreasi. Kualitas kepemimpinan rekreasi adalah berwawasan, berkepribadian aktif dan kreatif, serta tidak mudah putus asa. Yang kedua, metode kepemimpinan pendidikan rekreasi. Kunci keberhasilan metode kepemimpinan rekreasi adalah kemampuan untuk membawa kelompok secara produktif dalam berbagai bentuk aktivitas bermain. Adapun aktivitas atau metode dasar untuk meraih keberhasilan pemimpin pendidik. Bagian A, memilih aktivitas yang cocok. B, personality kepemimpinan yang efektif. Personality dan gaya yang dimiliki pemimpin akan mempunyai pengaruh pada kemampuannya untuk melibatkan peserta didik agar berhasil dalam aktivitas rekreasi. Bagian C, konsep mengenai belajar mengajar. Ada sebuah penelitian dalam bidang psikologi yang hasilnya harus memberi nilai berharga bagi individu yang peduli dengan proses mengajar. Yang pertama, kesadaran mengenai perbedaan individu. Yang kedua, belajar sambil berbuat. Yang ketiga, menganalisis tugas belajar. Yang keempat, memilih alat yang sesuai untuk mengajar. Yang kelima, pembelajaran keseluruhan. Yang keenam, motivasi dan kesiapan untuk belajar. Yang ketujuh, penguatan belajar. Yang kedelapan, transfer pembelajar. Yang kesembilan, latihan skill. Yang keempat, metode kepemimpinan dalam aktivitas khusus. Ada teori mengajar yang lebih efektif daripada teori belajar. Setiap bentuk aktivitas dan situasi belajar menentukan metode kepemimpinan yang sesuai. Beberapa penggunaan pedoman untuk memimpin rekreasi dalam beberapa aktivitas program meliputi permainan, seni, dan kerajinan tangan, olahraga, musik, tari, drama, dan aktivitas alam. Yang kelima, kepemimpinan
permainan di lapangan. Permainan ini akan memfokuskan pada salah satu tipe situasi permainan seperti permainan kejar-kejaran, lari estafet, dan permainan bola sederhana. Namun, sebelum melakukan sebuah aktivitas ini perlu menentukan hal-hal sebagai berikut. Bagian A, tujuan permainan. Tujuan adalah penting untuk mengetahui mengapa Anda ikut serta dalam aktivitas permainan. Adapun tujuan permainan di lapangan sebagai berikut. Pertama, permainan memberikan manfaat bagi kelompok atau tim. Kedua, permainan memberikan kesempatan untuk bersaing dan menguji kelincahan, kekuatan, skill, dan inteligensi di bawah kontrol lingkungan. Ketiga, mengawasi permainan dapat digunakan untuk membantu mengembangkan karakteristik. Yang keempat, permainan memberikan kepuasan secara fisik. Kelima, permainan dapat menghemat ruang dan alat. Bagian B, memilih permainan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. Pertama, permainannya seharusnya dipilih berdasarkan pada kelompok, umur, pada jenis kelamin. Kedua, permainan untuk anak di atas 8 tahun harus lebih sulit, lebih lama, dan melibatkan permainan tim untuk kelompok umur di atasnya. Yang ketiga, permainan seharusnya dipilih berdasarkan ruang atau tempat dan jumlah peserta didik. Yang keempat, memilih permainan seharusnya mempertimbangkan cuaca. Bagian C, mempersiapkan permainan. Untuk menjadi seorang pemimpin, permainan yang harus memadai. Yakinlah bahwa Anda benar-benar tetap siap sebelum permainan itu dimulai. Dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, pilihlah beberapa permainan yang cocok untuk umur, kemampuan, dan minat dari kelompok tersebut. Yang kedua, kaji kembali permainan yang sudah Anda kuasai. Yang ketiga, yakinlah bahwa peralatan yang dibuat tersedia. Yang keempat, beritahukanlah kepada peserta didik sebelum mereka terlibat dalam kegiatan rekreasi yang akan Anda berikan. Bagian D, mengajarkan permainan. Ada beberapa cara mengajarkan permainan. Yang pertama, setelah membuat kelompok atau formasi, yakinlah bahwa Anda dapat memandap perhatian yang sama dari peserta didik. Yang kedua, saat permainan berlangsung, tepatkan posisi Anda agar dapat memperhatikan dari semua peserta didik. Yang ketiga, jangan membuat uraian yang bertele-tele. Keempat, apabila peserta didik agak bingung, berikanlah kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Yang kelima, buatlah peraturan untuk aktivitas tersebut. Yang keenam, jika aktivitas kurang memuaskan, hentikanlah dulu. Demonstrasikan kembali teknik yang benar dan jelaskan aturan mainnya. Kemudian lakukan lagi. Ketujuh, apabila permainan itu menghasilkan skor, beritahu skor setiap saat. Bagian E, mengorganisasi kelompok atau tim. Apabila jumlah peserta didik banyak dibuatkan dalam beberapa kelompok yang lebih kecil, hal ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, cara yang umum, membagi kelompok dengan jumlah dan kemampuan dari setiap kelompok tidak lalu berbeda. Yang kedua, membariskan peserta didik dari yang tinggi badannya paling tinggi hingga terendah. Yang ketiga, cegah jika terjadi pemilihan kelompok yang dibuat oleh peserta didik. Yang keempat, sebelum permainan dimulai, yakinlah bahwa semua tim mempunyai jumlah yang sama. Bagian F, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan kelompok dapat membantu menentukan keberhasilan dan permainan. Maka pemimpin rekreasi harus pertama, selalu mencoba dengan penuh optimis dan positif. Kedua, memberikan dorongan positif. Yang ketiga, berbicara dengan jelas dan memberikan komando sewaktu-waktu. Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi. Bagian G, mengevaluasi permainan. Mengevaluasi permainan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan apabila permainan itu berakhir. Sebagai mana pemimpin rekreasi harusnya
menanggulangi secara teliti mengenai permainan itu. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.